mulai sekarang tentu teman-teman harus sudah mempersiapkan nama-nama anggota partai politiknya dilengkapi dengan nomor KTA, gitu ya. Karena apa? Karena itu harus diinput per desa, kemudian per kecamatan dan per kabupaten, sehingga partai politik tingkat pusat akan lebih gampang juga memasukkannya ke aplikasi Sipol. Kita ke sana, Bu Sunadi, yuk. Boleh. Kita mau ketemu dengan teman pemilih. Halo, apa kabar teman pemilih? Senang sekali, saya Ani ya. Dan pastinya kita berjumpa kembali tentu saja dalam program acara Ngidu Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Dan berbahagia sekali nih teman. Saat ini saya bersama dengan Ibu Sunadi. Beliau sangat sibuk sekali sebenarnya. Pas kebetulan hari ini saya bisa dapat bertemu dengan beliau untuk nanya-nanya nih terkait dengan verifikasi partai politik ya. Pendaftaran ya. Ini penting sekali nih sebenarnya informasi yang akan kita sampaikan kepada teman pemilih, pastinya informasi awal karena beberapa waktu lalu kita kan ada peluncuran tahapan ya. Betul. Pastinya kita sudah meluncurkan kemarin tanggal 14 karena tahapan itu harus sudah dimulai paling tidak 20 bulan sebelumnya. 20 bulan ya, berarti pas ya hitungan 20 bulan yang betul. kemarin ya. Gimana kesibukannya hari ini nih? Iya, kita selalu mempersiapkan diri untuk persiapan pendaftaran verifikasi partai politik, walaupun ada perbedaan yang sangat mendasar saya pikir terkait dengan pendaftaran, kemudian verifikasi dan juga penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Oh, jadi ada perbedaan ya? Iya betul. Kalau 2019 kemarin partai politik calon peserta pemilu itu melakukan pendaftaran ke semua KPU sesuai dengan tingkatannya. Ya, jadi yang DPP di pusat, kemudian yang partai politik tingkat provinsi mendaftar di provinsi, dan yang di tingkat kabupaten kota mendaftar di KPU kabupaten kota. Jadi masing-masing ya? Iya, sesuai dengan tingkatannya. Tetapi untuk pemilu 2024 ini, partai politik peserta pemilu, calon peserta pemilu itu melakukan pendaftaran terpusat di KPU RI. Nah, jadi semua di sana. Sementara yang di provinsi dan kabupaten kota tidak. Sebenarnya lebih simpel ya? Iya, lebih simpel. Ya, karena begini, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu pun kita akan KPU tetap berketetapan hati untuk menggunakan aplikasi. Ya, semua tahapan kita itu menggunakan aplikasi. Jadi untuk pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, KPU akan menggunakan aplikasi Sipol namanya. Mungkin karena ini teknologi sudah semakin berkembang jadi kita tidak lagi pakai tulis-tulis gitu ya, jadi ke arah digital dan pastinya kita memakai aplikasi yang namanya Sipol ya mungkin betul. Jadi datanya dimasukkan ke sana. Iya, jadi dengan Sipol itu tentu lebih mudahnya karena apa? Karena partai politik bisa lebih awal melakukan input data ke Sipol. Kemudian murah kenapa? Karena less paper. Jadi kalau dulu tidak menggunakan kertas ya, bertumpuk-tumpuk. bayangin dulu tuh sampai segini ya. Betul, bertumpuk-tumpuk kertas, sekarang tidak, dengan Sipol tidak. Kemudian juga murah sudah, kemudian akuntabel, kita bisa menyampaikan kepada publik, kemudian transparan juga. Dan juga Bawaslu sesuai dengan tingkatannya pun bisa mengakses aplikasi kita. Lebih gampang ya, namanya juga namanya less paper, jadi pastinya data lebih enak ya dengan teknologi yang ada sekarang, tinggal klik minta data apa cepat ya. Cepat seperti itu. Luar biasa ya sebenarnya terobosan yang dilakukan dalam rangka untuk penyempurnaan daripada pemilu ya 2024. Dan pastinya ada banyak hal lagi ya, mungkin pemirsa juga pengen tahu sebenarnya kapan tanggalnya gitu ya untuk pendaftaran verifikasi partai politik. Kita pengen tahu juga nih. Nah, pendaftaran itu sudah boleh dimulai mulai Juli. Tetapi artinya apa? Bulan Juli itu tidak harus itu tidak. Artinya tahapan kita sudah buat mulai Juli sampai dengan Desember ini. Tentu mulai dari bagaimana kemudian KPU meminta partai politik untuk memahami aplikasi itu dan sebagainya, sehingga ketika pada saatnya nanti partai politik sudah paham betul bagaimana menggunakan aplikasi dengan sebaiknya, kemudian bagaimana kita juga memberikan informasi yang baik juga kepada partai politik. Jadi kalau sesuai dengan tahapan nih, kita ngomongin tahapan. PKPU-nya kan udah turun ya, PKPU 3 tahun 2022. Dan di situ sudah dicantumkan terkait dengan tanggal pelaksanaannya. Jadi kita harus buka-buka buku nih ceritanya deh. Ya, terutama yang berkepentingan. Karena begini, untuk PKPU pendaftaran verifikasi dan pendaftaran partai politik kan belum turun. Jadi kita mesti buka PKPU yang 2019 dulu. Masih acuannya masih di sana. Nanti setelah keluar PKPU yang terbaru, tentu kita akan sandingkan
poin-poin mana yang disempurnakan di PKPU yang terbaru. Gitu. Banyak sekali sebenarnya Bu ya tahapannya banyak ya. hal yang kita lakukan. Pastinya membuat teman pemilih penasaran nih, apa sih sebenarnya kegiatan pemilu masih jauh. Kok pada sibuk sih KPU? Iya, karena begini, yang namanya pekerjaan yang besar kan tidak bisa dikerjakan dalam sehari 2 hari, apalagi sehari 2 hari gitu ya. Kita 20 bulan sebelumnya sudah harus melakukan itu. Jadi, pertama tentu ada pendaftaran partai politik dulu sebagai peserta pemilu. Setelah itu kita akan menata dapil. Nah, ini penting pemilihan juga. itu. Daerah pemilihan untuk di Kabupaten Tabanan ada berapa, kemudian kursinya berapa. Juga. Iya, betul. Setelah itu kita akan mutakhirkan data nih. Nah, pemutahiran data berkelanjutan, terus akan kita mutakhirkan. Pada saatnya nanti data yang kita pergunakan, data yang kita hasilkan adalah data dan akuntabel. Jadi benar-benar berjibaku nih kita nih. Sudah umum ya. Berpacu dengan waktu. 20 bulan. Tidak. Nah itu. Singkat sebenarnya, karena memang pekerjaan kita akan sangat padat sekali. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita menyampaikan pesan kepada teman pemilih bahwa sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya pendaftaran dan verifikasi partai politik ya. Kalau nggak salah tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Desember. Ya, tanggalnya seperti itu. Jadi ini sebagai bahan informasi aja ya buat teman pemilih. Begini loh proses yang akan kita lalui dan masih banyak lagi tahapan yang lainnya. Mungkin ada pesan lain Ibu yang bisa disampaikan kepada teman pemilih, terutama kepada partai politik lah. Terima kasih teman-teman partai politik. Mulai sekarang tentu teman-teman harus sudah mempersiapkan nama-nama anggota partai politiknya dilengkapi dengan nomor KTA gitu ya. Karena apa? Karena itu harus diinput per desa, kemudian per kecamatan dan per kabupaten, sehingga partai politik tingkat pusat akan lebih gampang juga memasukkannya ke aplikasi Sipol. Jadi data semakin bagus, data yang datang dari bawah dari kabupaten kota tentu akan lebih mudah dan lebih simpel dikerjakan oleh yang di tingkat pusat. Iya, betul. Sangat dibantu ya. Artinya bahwa ini adalah merupakan pertemuan pertama kita ya, dan pastinya kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Apa-apa saja yang dilakukan oleh Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang pastinya berjibaku dan setiap saat, setiap waktu, dan pastinya nih mohon waktunya untuk bisa berbagi dengan teman pemilih ya. Baik, demikian tadi pemirsa bincang-bincang kami dulu yang pertama untuk edisi kali ini. Tetap ikutin kita tentu saja di Ngidu Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Sampai jumpa.